Kalau kamu melihat at-talib, orang yang menuntut ilmu, orang yang ingin sampai kepada Allah, yantafi'u bi aqwali syaikhi, dia mengambil manfaat daripada perkataan daripada gurunya. Wah, dia dengarkan, ya dia hadir, dia tulis. Wala yantafi'u bi af'ali, tapi dia tidak bermanfaat, mengambil manfaat dengan apa? Perlakuannya, dengan perbuatannya. Jadi dia itu ngambil dari seorang guru, yang diambil hanya ucapannya guru tok, nasihat-nasihatnya tok, diambil ilmunya, tapi afalnya guru tidak diambil. Dia tidak bisa mengambil daripada pekerjaan gurunya. Maka ini orang dikatakan apa? Fandur. Lihatlah dulu. Jadi ada orang belajar kepada seorang guru. Guru ini diambil ilmunya, diambil manfaat daripada ucapannya, nasihatnya, ditulis sama dia. Tapi dia tidak bisa mengambil daripada gurunya, daripada perbuatannya. Maka lihat dulu, apa ini orang jelek atau orang baik? Anak ini orang menuntut ilmu ini. Dilihat dulu. Fandur. Maka lihatlah. Fa in lam tara, maka jika kamu melihat fi af'ali syekh ma tahsulu bil faidah, falaysa bi syai'in. Maka apa? Lihatlah dulu apa yang dilakukan oleh gurunya. Fa in lam tara fi af'ali syekh, maka jika kamu tidak melihat daripada perbuatan gurunya ma tahsulu bil faidah, yang bisa diambil daripada guru tadi faedah. Artinya apa? Gurunya tidak ada, dia tidak berbuat baik, cuman ucapan aja. Berarti guru yang pertama ini, yang seperti yang pertama tadi, dia nasihat pinter, ngajar pinter, tapi mau dilihat dari perbuatannya, podo kabeh ambek sing liyane, nggak ada yang istimewa. Sehingga Pak, murid itu hanya mengambil apa? Ilmunya tok, tapi adabnya enggak, akhlaknya enggak. Kenapa? Enggak ada yang bisa diambil daripada gurunya kok. Maka ini dikatakan murid apa? Falaysa bi syai'. Maka enggak apa-apa murid seperti ini. Malah murid yang seperti ini apa? Justru Allah berikan hidayat, petunjuk, sehingga apa? Dia tidak sampai meniru perlakuan daripada gurunya. Kenapa? Gurunya enggak bisa diambil daripada perbuatannya untuk jadikan panutan, untuk jadikan contoh. Kenapa? Ternyata guru ini tak sholat sunnah, gurunya ternyata ya berbuat riba. Oh, kalau ngajar tentang riba pinter, tapi ternyata dia juga berbuat riba. Sehingga pak murid tadi cuma mengambil ilmunya tok, tapi amal enggak. Justru ini murid yang dijaga oleh Allah SWT. Ini murid yang Allah berikan hidayat, dan dia ada ya harapan untuk menjadi murid yang berhasil dan sukses dengan amal perbuatannya nantinya. Tapi wa idza ra'aita af'alahu tufidu, kalau kamu melihat si murid tadi mengambil ilmu tok, pekerjaan guru enggak, padahal idza ra'aita af'alahu, kalau kamu melihat daripada perbuatan gurunya, tufidu, memberikan manfaat. Wah, gurunya akhlaknya baik, ibadahnya ya khusyuk dalam beribadah, gurunya tawadhu, enggak sombong. Kemudian gurunya bagus dari segi perbuatannya bagus, tapi si murid tadi tidak mengambil af'alnya, cuma mengambil ilmunya. Maka walakin la yuhsinu talib ayastafid, tapi murid yang tidak bisa apa mengambil faedah daripada perbuatan gurunya, maka fala ta'tadda bih, maka jangan dianggap murid kayak gini nih. Murid cuma hanya mengambil ilmu, tapi adabnya, akhlaknya guru, perbuatannya guru tidak diikuti, jangan dianggap sebagai murid. Murid yang sebenarnya itu yaitu murid yang bisa mengambil faedah daripada gurunya, baik ilmu dan apa af'alnya, perbuatannya. Dan guru yang dijadikan panutan adalah guru yang melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan perkataannya. Kalau selaras seperti ini, ya muridnya baik, gurunya juga baik, baru hasilnya akan apa? Maksimal di situ nantinya. Hasilnya apa? Akan menjadi apa? Bagus. Contohnya apa? Ini sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi itu mengambil ilmu dari Nabi, bukan hanya dari apa perkataan Nabi itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi dilihat semuanya. Semuanya. Bahkan rambutnya Nabi itu yang putih tahu berapa? Rambut putihnya Nabi loh dihitung sama sahabat. Bagaimana Nabi ketika duduk? Bagaimana Nabi ketika waktu saat makan duduknya? Bagaimana Nabi ketika makan?
menggunakan 3 jari. Kemudian bagaimana Nabi mengunyahnya, Nabi dihitung berapa kunyahan. Itu sahabat Nabi. Bukan hanya melihat bukan hanya mendengarkan daripada ucapan Nabi, tapi afalnya Nabi ditiru. Bahkan dicatat sehingga manfaat untuk umat setelahnya. Kita mendapatkan manfaat dari siapa? Dari para sahabat Nabi. Kata itu mereka itu orang-orang yang besar. Mereka itu orang-orang yang berjasa untuk umat Islam ini. Kalau tidak ada mereka, kalau tidak ada mereka yang bisa menyampaikan bagaimana yang dilakukan Nabi, apa yang kita dapatkan? Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sampai semua sifatnya Nabi, sampai sandalnya Nabi, sampai akhirnya kendaraan Nabi. Nabi itu punya kuda, Nabi itu punya bagla, sifatnya baglanya Nabi seperti ini. Semuanya disebutkan. Tidak ada yang tersisa, semuanya disebutkan. Tongkatnya Nabi, cara berjalannya Nabi, rambutnya Nabi, semuanya, gerak-geriknya yang bisa ditiru, itu semua disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW dan mereka tiru semuanya. Ini berarti mereka bukan hanya mengambil ilmu akwalnya saja, tapi afalnya. Ya, ini murid yang benar, muridnya sahabatnya Nabi, kemudian gurunya Nabi, klop jadi orang baik semuanya. Akhirnya manfaat. Nah, kita bayangkan kalau seandainya sahabat Nabi ini kita, ya opo umat setelah kita ini. Kalau sahabat Nabi seperti kita, ditinggal turu. Yang diucapkan oleh Nabi tinggal turu kok. Perbuatan tidak diamalkan. Nah, terus sampai kepada anak-anak cucu kita apa yang akan sampai kepada mereka? Nah, karena itu ya untung sahabat Nabi itu pilihan. Memang mereka itu pilihan, orang-orang pilihan. Karena itu mereka sehingga bisa menyampaikan apapun yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan Nabi sampai kepada umat setelahnya. Sehingga setelah itu datang tabi'in, sampai ada ilmu fikih, sampai ada ilmu usul, sampai ada ilmu syariat yang lainnya, sehingga kita bisa mempelajari ilmunya Nabi dengan dengan mudahnya berkat mereka. Karena itu jasa mereka sangat besar. Nah, ini kalau sudah seperti ini enak. Yang pertama kalau kamu melihat orang alim, ya dia cuma hanya ucapan tapi perbuatan enggak, maka ini orang alim yang kurang. Kamu ambil ilmunya silakan. Tapi jangan diambil daripada akhlaknya, jangan diambil adabnya, karena ini guru dikatakan kurang, bukan kamil. Jangan jadikan panutan. Kemudian kamu seandainya menjadi seorang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, jadilah kamu orang yang belajar ilmu, bukan hanya mengambil daripada perkataan guru, tapi perbuatan guru. Kamu jadi orang yang mengamalkan daripada apa yang kamu dapatkan daripada ilmu, apa yang kamu lihat daripada guru kamu yang bisa dijadikan panutan. Kemudian kalau seandainya ada seorang murid, dia cuma hanya mengambil ilmu daripada gurunya, tapi perbuatannya enggak, dilihat dulu. Orang ini murid ini belum tentu bukan murid yang enggak baik. Mungkin gurunya memang enggak bisa dijadikan panutan. Sehingga justru murid seperti ini murid yang mendapatkan taufik, hidayat, petunjuk dari Allah, sehingga enggak sampai meniru gurunya daripada perbuatan jeleknya. Kalau ternyata gurunya melakukan kebaikan, ya jangan sampai murid tadi tidak tiru perbuatannya. Kalau tidak meniru, berarti ini murid tidak layak untuk dianggap sebagai murid. Nah, kalau semuanya seperti ini sesuai dengan sesuai dengan aturannya, maka di situ akan ada hasil murid yang bermanfaat, murid yang berhasil, murid yang sukses. Sukses bukan hanya ilmunya, tapi juga amalnya. Gurunya juga akhirnya menjadi guru yang bisa mengamalkan daripada apa yang dia ucapkan.